Anak laki-laki itu berlari ke arah tentara Amerika tanpa ragu-ragu, sambil memegang pistol di tangan. Namun, saat anak laki-laki itu berbalik dan berlari menuju tangki, penembak jitu itu menarik pelatuknya dengan tegas. Itu saja, anak laki-laki itu ditembak mati di tempat. Saat itu, sang ibu melihatnya dan segera berlari. Kemudian dia segera mengambil peluru tangan L di tanah dan bergegas menuju tang as. Tanpa diduga, detik berikutnya, itu saja dua bom zit. Dua nyawa nama pria itu adalah Cal, penembak jitu paling mematikan di militer AS pada saat yang sama. Ia memiliki nama yang lebih hebat yang disebut legenda. Tugas utama Cal adalah melindungi kemajuan infanteri dari posisi tinggi, mencegah kawan diserang teroris karena saat ini Irak telah menjadi negara militer. Mereka tidak tahu dari mana musuh akan datang. Terkadang musuh akan menyamar sebagai orang yang lewat, lalu dia mengeluarkan roti digoreng dari tasnya. Tujuannya adalah untuk meledakkan tank mereka. Terkadang musuh akan menyamar sebagai sopir taksi mobil. Itu membawa sejumlah besar bahan peledak. Serangan bunuh diri seperti ini, ketika senapan di tanah tidak dapat menghentikannya. Lalu karakter seperti Cal memainkan peran kunci, bahkan jika itu adalah target yang bergerak. Namun Cal tetap mengenai sasaran dengan akurat. Itu saja, di bawah perlindungan Cal, dia menjadi perisai yang kuat di hati rekan-rekannya. Tidak lama kemudian, Cal membunuh 30 tentara musuh. Tak lama kemudian Cal menarik perhatian para militan. Untuk menghancurkan Cal, jati militan mengirim penembak jitu merah Draven. Orang ini tidak sederhana. Dia adalah juara menembak olimpiade. Konon katanya orang ini bisa menembak kepala seseorang dari jarak 500 meter. Kemampuan menembaknya sama bagusnya dengan Cal. Tapi pada hari ini, konfrontasi pertama mereka, Draven menembak dan membunuh seorang tentara AS tepat di bawah hidung Cal. Menghadapi provokasi, sebaliknya, Cal bahkan tidak menyadari bayangan Draven. Untuk menemukan Draven, jati Cal membawa sebuah tim dan bersiap untuk mencari orang ini sendiri. Benar saja, selama pencarian mereka, seorang kepala suku membangkitkan kecurigaan Cal. Jati mereka segera menangkap kepala suku. Kemudian dia menggunakan istri dan anak kepala suku untuk memaksanya mengungkapkan tempat persembunyian Draven. Mendadak, kepala suku tidak peduli dengan kehidupan seks istri dan anak-anaknya. Katanya dia ingin tahu petunjuk karakter musuh, kecuali jika $100.000 ditukar dengan sepotong informasi untuk menangkap Draven. Jati militer AS menyetujui kesepakatan tersebut. Keesokan harinya segera tiba. Militer AS membawa uang menuju lokasi perdagangan rahasia. Namun di tengah perjalanan, mereka disergap oleh Draven di jalan yang wajib mereka lewati. Tembakan keras meletus. Sopir militer AS tewas seketika. Dalam situasi genting, pasukan langsung keluar dan membalas tembakan. Namun posisi Draven terlalu tersembunyi, mustahil dikunci dengan akurat. Satu persatu, tentara AS tertembak. Mereka tak punya pilihan selain mundur, bersembunyi, dan kabur dengan tabir asap. Di sisi lain, pemimpin militan Irak mengetahui dirinya dikhianati oleh kepala suku. Sebagai balasan, ia menembak seluruh keluarga kepala suku tepat di depan tentara Amerika. Lalu berteriak keras, "Inilah akibat dari pengkhianatan." Setelah itu, dia pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, militer AS menerima info intelijen baru. Draven terdeteksi. Cal segera memimpin tim dan menyita rumah seorang warga sipil rumah yang persis menghadap ke persembunyian Draven. Namun, saat keluarga tahu misi mereka untuk menangkap teroris, mereka menyambut dengan ramah. Bukan hanya kata-kata, mereka bahkan menyuguhkan makanan besar. Tapi saat semua sibuk makan, Cal melihat sesuatu yang janggal. Siku si pemilik rumah tampak membengkak. Instingnya langsung siaga, ada yang tak beres. Memperhatikan, siku yang bengkak langsung menimbulkan kecurigaan tentara Amerika. Veteran sangat menyadari, ini adalah pembengkakan yang disebabkan karena berbaring terlalu lama dengan pistol. Orang Irak di depan kita sama sekali bukan warga negara yang baik. Kemungkinan besar mereka adalah elemen bifobia. Untuk mengetahui kebenarannya, Jati Cal meninggalkan meja dengan dalih pergi ke kamar mandi. Lalu carilah di sekitar ruangan orang Irak itu. Benar saja, setelah beberapa pencarian, sebuah permadani menarik perhatian Cal. Jati Cal menarik kembali permadani itu. Tanpa diduga, ada pelat besi di bawah karpet. Aku mengangkat pelat besi dan menemukan ada semua jenis amunisi yang tersembunyi di dalamnya. Jati Cal bergegas ke ruang tamu. Lalu dia mencekik leher pria itu dari belakang. Lalu dia membawa pria itu ke senjatanya. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Pria itu tidak menjelaskan. Cal kemudian memberi pria itu dua pilihan. Atau bantu mereka mengetuk pintu penembak jitu Irak Draven untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, pria itu memilih yang terakhir, untuk membunuh Draven. Jati Cal dengan cepat menyiapkan senapan runduknya. Begitu Draven muncul, dia harus ditembak di kepala. Tanpa diduga, ternyata pria bersenjata lain yang membuka pintu. Momen kritis. Cal segera menembak dan membunuh targetnya. Saat itu, pria itu melihat temannya sedang maka dia segera mengambil senjatanya di tanah dan bersiap melancarkan serangan balik. Tanpa diduga, dia ditembak oleh militer AS. Lalu para prajurit bergegas masuk ke dalam rumah. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua belah pihak. Setelah pertempuran sengit, akhirnya Draven dilindungi oleh teman-temannya, berhasil melarikan diri langsung dari terowongan. Akhirnya, operasi itu berakhir dengan kegagalan. Namun tak lama kemudian militer AS mendapat balasan dari militan. Pada hari ini, Draven yang bersembunyi dalam kegelapan ingin menembak Cal sampai mati. Tanpa diduga, itu mengenai rekan Cal. Tapi untungnya, tembakannya tidak mengenai titik vital. Para rekan kemudian dibawa kembali ke pangkalan untuk diselamatkan. Untuk membunuh Draven dengan cepat, Jati Cal membawa rekan-rekannya bersamanya. Kemudian dia mengendarai kendaraan lapis baja langsung ke wilayah musuh. Namun mereka meremehkan kekuatan Draven. Saat mereka memasuki gedung untuk mencari, tanpa diduga, seorang prajurit ditembak mati di tempat. Tetapi Cal bahkan tidak menyadari bayangan orang lainnya. Setelah pertempuran ini, Jati Cal memutuskan untuk tidak mengikuti tim lagi. Sebaliknya, ia memilih untuk terus melindungi rekan-rekannya dari tempat yang tinggi. Pada hari ini, ketika Cal mencari Draven dari ketinggian, tanpa diduga,
seorang pria bersenjata dengan peluncur roket ditemukan. Militer AS menemukan seorang anak laki-laki kecil memegang peluncur roket melalui teropong penembak jitu. Buang saja, dasar bajingan kecil. Jangan pernah melakukan hal itu. Namun, tepat saat penembak jitu hendak menarik pelatuknya. Untungnya, bocah di balik layar menjatuhkan bazooka. Melihat anak laki-laki itu berbalik dan pergi, penembak jitu itu akhirnya santai. Sebagai penembak jitu, meskipun Kyle telah menembak ratusan teroris, namun saat menghadapi anak-anak, Kyle masih tidak tahan. Tidak lama kemudian, Kyle menerima misi di balik layar. Ini sniper Draven merek W milik Sniper Eagle. Orang ini mengaku mampu menembakkan headshot dari jarak 500 meter. Karena saat ini, Draven telah menembak ratusan tentara Amerika. Untuk membunuh Draven, tak lama kemudian militer AS mengunci area aktivitas Draven. Akhirnya, Kyle bersembunyi di atap, lalu tunggu dengan tenang sampai Draven muncul. Mendadak, saat Kyle sedang mencari Draven, tanpa diduga, seorang rekan setimnya tertembak mati di tempat. Setelah mendengar suara tembakan, Kyle segera memutar senjata penembak jitunya. Kemudian dia mengarahkan senjatanya pada jarak 1.900 meter. Benar saja, melalui pemandangan itu, Kyle menemukan Draven bersembunyi di tenda di seberang jalan. Tapi masalahnya adalah ketika Anda melampaui 1.600 meter, maka hampir mustahil untuk mencapai target. Jadi Kyle menyesuaikan pembesarannya. Lalu saya samar-samar melihat kepala penembak jitu musuh Draven. Tapi saat dia hendak menarik pelatuknya, tanpa diduga, rekan satu timnya menghentikannya. Rekan satu tim memberitahu Kyle, sekarang ada pasukan musuh di mana-mana di lantai bawah. Setelah tembakan dilepaskan, tidak hanya tidak bisa mencapai target, sebaliknya, hal itu akan menunjukkan posisi seseorang. Tapi saat ini, Kyle menemukan bahwa Draven telah menargetkan prajurit lain dari Angkatan Darat AS. Jika kamu tidak menembak sekarang, maka prajurit ini hanya punya satu jalan, AS. Untuk rekan-rekan, Kyle menarik pelatuknya. Tembakan ini, Kyle menembak kepala Draven. Duel antara dua penembak jitu merek W akhirnya berakhir. Tapi sayangnya, suara tembakan itu mengungkapkan posisi mereka. Tak lama kemudian sejumlah besar pria bersenjata bergegas menuju atap gedung. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua belah pihak. Karena militannya banyak dan kuat, mustahil pasangan itu harus meminta dukungan udara. Akhirnya, keduanya memanfaatkan badai pasir untuk. Kemudian dia berhasil menaiki helikopter penyelamat untuk membasmi militer AS. Namun, karena badai pasir, akibatnya peluru D tidak mengenai sasaran secara tepat. Akhirnya, para militan berhasil melarikan diri dari medan perang. Ini adalah akhir filmnya. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Karakter prototipe tersebut bernama Chris Kyle. Menurut catatan resmi, Chris Kyle menembak 160 tentara musuh dalam 10 tahun. Jangkauan tembakan senapan runduknya sungguh mencengangkan, yakni 1.920 meter. Sampai sekarang, Chris Kyle masih memegang rekor jarak tembak penembak jitu tertinggi dalam sejarah militer AS. Namun, setelah Chris Kyle pensiun, saat bersiap untuk membantu veteran yang mengalami trauma, tanpa diduga, Chris Kyle dibunuh secara diam-diam oleh tentara ini. Berusia 39. Mari kita bagikan di sini hari ini. Jika Anda menyukainya, Anda dapat memperhatikannya. Saya Xiaoxi.